Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran kelima dan keenam. Tema 2 subtema 1 masih tentang tema udara bersih bagi kesehatan. Nah, silahkan sebelum dilihat videonya boleh kalian membaca terlebih dahulu pembelajaran 5 dan 6-nya. Nah, karena video ini hanya sebagai ringkasan, jadi membahasnya juga ringkas. Sebelum kita bahas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, materi pembelajaran 5 yaitu kita akan membahas tentang fungsi organ pernapasan pada manusia ya. Dilihat gambarnya di halaman 40 di sini ada organ pernapasan manusia ya. A sampai G berarti ada 7 pernapasan manusia. Nah, kita dituntut untuk mengetahui fungsi dari masing-masing pernapasan tersebut. Yang pertama hidung ya. Kemarin kita sudah membahasnya hidung ya, yaitu di dalamnya yang ada rongga hidung. Nah, di situ berfungsi ada yang namanya juga bulu hidung. Nah, itu untuk menyaring udara dari kotoran. Jadi fungsi dari hidung selain sebagai alat pernapasan dan indera penciuman, juga sebagai penyaringan udara dan penghangatan atau pengaturan kelembaban udara. Kemudian yang keduanya faring ya. Nah, di sini ada bagian B-nya faring, yaitu fungsinya untuk menyalurkan udara dari hidung dan mulut ke trakea ya. Faring bagian B-nya. Ada lagi yang namanya laring ya. Nah, laring ini bagian C, ini istilah dari pangkal tenggorokan, fungsinya untuk menempelnya selaput atau pita suara ya, itu namanya di laring. Ada lagi yang selanjutnya yaitu trakea, atau ini istilah dari batang tenggorokan ya. Trakea ini adalah batang tenggorokan, fungsinya masih sama, mengalirkan udara dari hidung atau mulut ke paru-paru. Nah, di trakea ini ada yang namanya katup ya, yaitu fungsinya untuk menutup dan membuka saluran. Misalnya ketika kita berbicara, maka katup saluran makanan akan tertutup. Nah, makanya ketika kita makan jangan berbicara itu. Juga saluran pernapasan juga tertutup ketika kita berbicara. Maksudnya ketika kita bicara saluran pernapasan terbuka, sedangkan saluran makanan akan tertutup. Nah, untuk selanjutnya yaitu bronkus ya, bagian E nih. Fungsinya untuk apa? Yaitu menghubungkan antara trakea dan paru-paru, itu namanya bronkus tuh. Bentuknya seperti cabang-cabang pada cabang-cabang ya, bercabang-cabang bentuknya. Ada lagi yang namanya paru-paru, ini kita sudah tahu semua ya, yaitu ujung dari saluran pernapasan kita ya. Fungsinya misalkan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah diafragma. Ini adalah istilahnya yaitu otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Itu masing-masing fungsi dari organ pernapasan manusia. Nah, itu pembelajaran 5 ya. Kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran yang ke-6 masih tentang
pertanyaan apa dan bagaimana, yaitu informasi yang berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Ini bahasa Indonesia ya. Kalian baca terlebih dahulu, nanti bagaimana kalian untuk membuat pertanyaan apa dan bagaimana. Nah, ketika ditanyakan apa berarti menanyakan sesuatu, menanyakan istilah atau alasannya bisa apa saja. Kalau menanyakan pertanyaan bagaimana berarti ini menanyakan tentang proses ya jawabannya. Nah, di sini kita mengamati jenis-jenis tanggung jawab. Tentunya banyak sekali tanggung jawab yang ada di sekitar kita, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Di sini adalah contoh tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat ya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan hidup kita. Misalnya yang pertama, menghargai perbedaan. Artinya pasti di dalam kehidupan itu banyak sekali perbedaan, maka salah satu tanggung jawab kita adalah menghargainya. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita mempunyai perasaan benci ataupun membeda-bedakan sehingga nantinya timbul perpecahan. Itu dilarang ya, tidak boleh. Yang selanjutnya, memelihara persatuan dan kesatuan. Tentunya tadi disebutkan bahwa di kehidupan kita pasti banyak sekali perbedaan. Yang harus kita cari adalah persamaannya dan kita pelihara kebersamaan itu dengan memelihara persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan yaitu kita terapkan sikap toleransi ya. Baik toleransi terhadap suku, terhadap berbeda suku, berbeda agama maupun yang lainnya. Yang selanjutnya yang merupakan wujud atau contoh tanggung jawab yaitu cinta tanah air atau disebut juga patriotisme ya. Maksudnya cinta tanah air ini adalah rasa kecintaan dan kesetiaan kita pada tanah air, yaitu negara Indonesia. Banyak sekali wujud atau rasa cinta tanah air kita bisa diekspresikan dengan bermacam-macam cara. Misalnya kalau kita sedang atau dalam keadaan belajar, berarti kita harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Nah, kemudian menggunakan produksi dalam negeri, mempelajari kebudayaan bangsa sendiri dan lain sebagainya. Yang terakhir, contoh dari sikap tanggung jawab yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya ketika ada kepentingan pribadi ataupun bangsa bersamaan, maka kita harus mendahulukan kepentingan bangsa. Bagaimana caranya? Cara mengamalkan nilai mengutamakan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi, contohnya bersikap menghargai dan bertoleransi dalam pergaulan sehari-hari, mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional, dan lainnya. Nah, itulah pembelajaran yang kelima dan keenamnya. Mudah-mudahan ringkasan ini ada manfaatnya dan bisa dipahami. Jangan lupa kalian juga baca glosariumnya dan rangkumannya ya, sebagai tambah-tambah wawasan. Nah, untuk evaluasi pembelajaran 5, kalian isi 3 nomor saja. Nama organ pernapasan dan fungsi ya, halaman 41 nih.
nama organnya dan fungsinya apa. Tadi kan sudah dijelaskan, kalian tulis kembali. Kemudian pembelajaran yang keenamnya halaman 48 ya, kalian isi nih di sini. Ayo berlatih. Kalian tuliskan pendapat kalian setelah melakukan kegiatan yang ada di sini. Apa pendapat kalian ketika kalian melakukan kegiatan ini? Tentunya hubungkan dengan manfaat persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.